Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Motivi, kali ini kita akan belajar bersama tentang materi penilaian akhir tahun PJOK kelas 4 tahun 2020-2021. Materi yang akan kita pelajari adalah senam lantai, senam irama, renang, dan penanganan cedera. Yang pertama kita akan membahas tentang senam lantai. Senam lantai adalah suatu gerakan olahraga yang bentuk latihannya dilakukan di atas lantai dengan alas matras. Dalam gerak senam lantai membutuhkan keseimbangan, kekuatan, dan kelentukan. Macam-macam gerak senam lantai. Ada satu guling depan, guling belakang, meroda, kayang, headstand, handstand, lompat harimau, dan menggantung dan mengayun. Biasanya ada di palang tunggal dan palang sejajar, dan masih banyak jenis-jenis senam lantai lainnya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah guling depan atau roll depan. Cara melakukan gerakan guling depan adalah posisi jongkok menghadap matras, letakkan telapak tangan menyentuh matras, angkat pinggul ke atas kaki, lurus masukkan kepala di atas kedua tangan, siku agak dibengkokkan. Gulingkan badan dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Kembali ke posisi jongkok. Dalam guling depan terdapat kombinasi gerak utama yaitu gerak lokomotor, bertumpu, dan mendarat. Kombinasi rangkaian gerak guling depan. Yang pertama, melakukan gerakan awal. Yang kedua, berjalan melangkahkan kaki ke depan. Yang ketiga, membungkukkan badan dengan meletakkan tangan di atas matras. Yang keempat, mendorong badan ke depan dengan tengkuk sebagai tumpuan. Yang kelima, menggulingkan badan ke depan dengan posisi dagu menempel dada. 6. Mendarat dengan posisi jongkok. 7. Lalu berdiri dengan mengangkat satu kaki dan menjaga keseimbangan. 8. Melangkahkan kaki ke depan, lalu berputar 180 derajat, kembali menghadap posisi titik awalan dengan berdiri tegak dan merentangkan kedua tangan. Yang selanjutnya adalah menggantung dan mengayun. Menggantung dan mengayun merupakan salah satu gerak dalam senam lantai yang dilakukan dengan bertumpu pada palang. Contoh, pull up, palang sejajar, dan palang tunggal. Latihan gerak mengayun dan menggantung dapat melatih kekuatan otot tangan atau lengan. Di dalam gerakan menggantung dan mengayun, terdapat variasi langkah dengan kombinasi gerak diantaranya adalah tolakan, menggantung, mengayun, dan mendarat. Selanjutnya adalah senam irama. Senam irama atau biasa disebut dengan senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan menggunakan irama atau suara. Irama yang mengiringi dapat berupa tepukan tangan, ketukan, nyanyian musik, dan lain sebagainya. Gerak dasar senam irama adalah ayunan lengan dan langkah kaki. Variasi dan kombinasi gerak senam irama. Variasi gerak pada senam irama bertujuan untuk membuat gerakan terlihat indah dan tidak mudah bosan. Contoh variasi gerak dasar langkah kaki dalam gerak berirama adalah langkah ke depan dan ke samping. Macam-macam variasi langkah dalam senam irama. Yang pertama adalah langkah biasa atau low pass, dilakukan seperti orang berjalan pada umumnya. Yang kedua adalah langkah rapat. Yang ketiga adalah langkah keseimbangan atau balance pass. Variasi gerak langkah tersebut biasanya dikombinasikan dengan variasi ayunan tangan, di mana ayunan tangan dapat dilakukan dengan mengayunkan satu atau dua tangan sekaligus. Berikut adalah contoh kombinasi gerak ayunan tangan dan langkah kaki.
Biasanya setiap gerak pengayun selalu diikuti gerak lutut menekuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang renang. Renang ada bermacam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya bebas. Yang kedua ada gaya dada atau gaya kata. Yang ketiga gaya punggung. Yang keempat adalah gaya kupu-kupu atau butterfly. Yang akan kita bahas kali ini adalah renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayun. Sedangkan kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Pengambilan nafas saat renang gaya bebas adalah dengan memalingkan kepala ke samping. Gerak dasar dalam renang gaya bebas yang harus dikuasai adalah posisi tubuh, gerakan lengan, gerakan kaki, dan pernafasan. Gerakan renang gaya bebas. Yang pertama adalah gerakan tangan. Kedua tangan lurus di atas kepala, tarik tangan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Lalu angkat tangan kiri keluar dari permukaan air dan ayunkan kembali ke depan. Setelah itu, bergantian mengayunkan tangan kanan seperti saat mengayunkan tangan kiri. Semakin cepat gerakan ayunan tangan, maka semakin cepat pula gerakan tubuh, karena ayunan lengan berfungsi mendorong tubuh ke depan. Yang kedua adalah gerakan kaki. Gerakan kaki ke atas dan ke bawah atau naik turun memukul air secara bergantian dengan posisi lurus. Jadi fungsi dari gerakan tangan tadi adalah mendorong tubuh agar maju ke depan. Yang selanjutnya adalah penanganan cedera. Cedera merupakan dampak buruk yang diterima tubuh karena adanya kegiatan di luar kemampuan tubuh. Biasanya, cedera dalam olahraga disebabkan karena kurangnya pemanasan sebelum berolahraga. Jadi sebelum berolahraga atau aktivitas fisik, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu dan diakhiri dengan pendinginan. Jenis-jenis cedera. Yang pertama ada memar. Memar terjadi akibat benturan dengan benda keras. Cara penanganan pertama pada memar adalah dikompres dengan es. Yang kedua adalah kram otot. Kram otot terjadi karena spasme otot atau kejang kaku otot akibat otot yang sudah lelah dan otot berkontraksi terlalu keras. Yang ketiga adalah kesleo atau terkilir. Terkilir disebabkan oleh robeknya serat ligamen atau penghubung antar tulang, sedangkan kesleo disebabkan peregangan otot yang melebihi kapasitas normal. Yang keempat, lecet. Luka lecet adalah jenis luka terbuka yang muncul akibat gesekan kulit dengan permukaan yang kasar dan keras, hingga menyebabkan kulit terkelupas. Penanganan pada luka lecet adalah dengan membersihkan luka dengan air bersih, alkohol, atau obat pembersih luka, lalu berikan obat luka atau antibiotik pada area yang terluka. Setelah itu tutup luka menggunakan kaca steril, perban, atau plester obat. Sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.